Hotman Paris bela Ridwan Kamil dalam kasus Lisa Mariana, tapi dalam kasus Baim Wong, Hotman Paris bela Paula Verhoeven. Terlihat adil dan seimbang. Satu bela laki-laki, satu lagi bela perempuan. Hotman Paris tidak menjadi kuasa hukum dalam dua kasus yang lagi hot itu. Diminta pun dia tak bersedia. Dia khusus kasus besar katanya. Dia hanya berpendapat sebagai pengacara yang sering digembar-gemborkannya sudah 38 tahun beracara dan pernah bekerja dengan pengacara top dari luar negeri, dan biasanya tak lupa disebutkannya bahwa dia adalah pengacara keluarga Presiden Prabowo, malah sampai saat ini. Apakah pendapat seorang pengacara seperti Hotman Paris selalu benar dan layak dijadikan acuan? Bisa iya, bisa tidak. Pendapat seseorang selain soal ilmu pengetahuan dan pengalaman biasanya juga terkait dengan sikap atau pilihan hidup. Hotman Paris berpendapat Lisa Mariana tak bisa menggugat Ridwan Kamil. Kalaupun anak yang dilahirkan Lisa Mariana 3 atau 4 tahun lalu itu adalah hasil hubungannya dengan Ridwan Kamil, tetap saja Lisa Mariana tak bisa menggugat Ridwan Kamil meminta pertanggungjawabannya, sebab anak itu dihasilkan atas dasar suka sama suka tanpa unsur paksaan. Bahkan Lisa meminta dilakukan tes DNA sekalipun Ridwan Kamil bisa saja tak bersedia melakukannya karena tak ada perintah atau permintaan berdasarkan proses hukum, kecuali gugatan dilakukan oleh pihak istri sah Ridwan Kamil, Atalia Praratia, terhadap Ridwan Kamil untuk mencari kebenaran. Makanya saran Hotman Paris kepada istri sah Ridwan Kamil yang dipanggil Ibu Cinta itu, teruslah mendampingi suamimu yang dalam keadaan sulit itu. Mumpung dalam suasana Hari Kartini, mestinya istri sah Ridwan Kamil, Ibu Cinta, mengabaikan pendapat Hotman Paris untuk tak melaporkan suaminya terkait hubungannya dengan Lisa Mariana itu. Ibu Cinta perlu juga mengetahui kebenarannya, bukan soal seberapa jujur sang suami, melainkan soal anak siapa yang menjadi bapaknya itu. Buat apa sebuah rumah tangga utuh tapi menyimpan banyak kebohongan? Bukan berarti pula kalau benar bahwa anak itu adalah anak suaminya, otomatis rumah tangganya bubar. Tak begitu juga. Intinya kebenaran harus diungkapkan, bukan demi Lisa Mariana, tapi demi anak itu. Lisa Mariana pastilah juga bukan orang baik-baik. Buat apa juga berjuang untuk Lisa Mariana. Tapi Lisa berani tampil ke publik seperti itu, pasti juga bukan hal yang sembarangan. Kasihan juga Lisa Mariana saat ini justru digugat balik oleh Ridwan Kamil. Pendapat Hotman Paris terkait Lisa Mariana agaknya bukan saja karena pengetahuan dan pengalamannya soal hukum, tapi bisa juga karena sikap atau pilihan hidupnya. Bagi Hotman Paris, istri sah hanya satu tapi pacar boleh banyak. Ratu permaisuri di suatu kerajaan hanya boleh satu tapi selirnya bisa banyak. Prinsip seperti itu terlihat jelas dari hidup yang dijalani Hotman Paris hari-hari. Jadi wajar saja Hotman Paris tak membela Lisa Mariana. Bagi Hotman Paris, apa yang dilakukan Lisa Mariana itu bisa jadi aneh dan lucu, menuntut tanggung jawab dari apa yang dilakukannya atas dasar suka sama suka. Apalagi selama ini sesuai pengakuan Lisa Mariana, Ridwan Kamil sudah bertanggung jawab dengan cara memberi jatah bulanan kepadanya. Masa baru beberapa bulan saja macet, langsung dibuka ke publik. Selir seperti apa pula yang seperti itu? Kira-kira begitulah pendapat Bang Hotman. Belum selesai kasus Lisa Mariana dan Ridwan Kamil, muncul lagi kasus Paula Verhoeven dan Baim Wong. Kasus Paula Verhoeven dan Baim Wong ini sebetulnya sudah lama, tapi kembali hangat karena putusan yang baru saja keluar. Yang paling disorot soal istri durhaka dan adanya orang ketiga dalam rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven. Artinya Hakim Pengadilan Agama mengabulkan gugatan Baim Wong. Anehnya publik terlihat lebih memihak Paula ketimbang Baim. Bahkan putusan Pengadilan Agama itu dipertanyakan banyak orang, termasuk Hotman Paris.
Perselingkuhan dianggap tak bisa dibuktikan, tapi pengadilan memutuskan seolah perselingkuhan itu sudah terjadi. Kasihan anak-anak mereka. Lisa Mariana juga berjuang untuk anaknya, tapi seperti tak didukung. Memang prosesnya berbeda jauh. Agak kurang konsisten Bang Hotman kalau dalam kasus Lisa Mariana tak membela, tapi dalam kasus Paula Verhoeven justru membela. Bang Hotman tentu juga tak mau seorang ratu permaisuri berselingkuh. Tapi kalau seorang raja punya selir tentu saja Bang Hotman setuju. Masalahnya perselingkuhan itu dianggap tak terbukti, tapi putusannya seolah-olah terbukti. Lalu kenapa pula Bang Hotman langsung membela Paula, malah mau diajak bergabung dengan para asistennya yang cantik-cantik itu, dan tak menghitung bukti yang dimiliki oleh Baim Wong kuat dan teruji. Baim menggugat istrinya tentu bukan tanpa alasan, terlepas dari bukti-buktinya yang dianggap masih lemah. Tapi hakim sudah memutuskan. Artinya setidaknya bukti-bukti itu ada, tak hanya ngomong saja seperti yang baru terlihat dari kasus Lisa Mariana. Siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Kasus Lisa Mariana dan Ridwan Kamil yang membuktikan Lisa Mariana, dan ini belum dibuktikan, sementara Lisa sudah dilaporkan Ridwan Kamil ke Bareskrim. Kasus Paula Verhoeven dan Baim Wong yang membuktikan Baim Wong. Baim Wong sudah membuktikan dan sudah ada putusannya, tapi dipersoalkan masalah diksi dari putusan itu. Kabarnya pihak Paula akan mengadukan ke Komisi Yudisial. Hotman Paris malah menyarankan ke Dewan Pengawas Mahkamah Agung. Entahlah kalau akan berpisah juga, buat apa ribut-ribut dan melebar kemana-mana. Katanya demi anak. Untung Baim Wong tak ikut-ikutan bersuara pula. Anehnya ia jadi pihak yang seolah bersalah pula di sini. Bang Hotman harusnya tak perlu terlalu membela Paula. Yang harus Bang Hotman bela mestinya Lisa Mariana, karena dia di posisi yang lemah berhadapan dengan seorang kuat bernama Ridwan Kamil. Tapi entahlah, pendapat orang memang berbeda-beda, apalagi soal pendapatan. Begitulah.